Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu, Bapak penguji, Bapak Talina yang saya hormati, Bapak Coach, Bapak Tarlina Supriyatna SNM yang saya hormati, dan Bapak mentor saya, Bapak Angkos PDSD yang sudah berkenan hadir yang saya hormati, juga rekan serta mentor-mentor dari teman yang lain yang saya hormati. Izin saya share screen untuk rancangan aktualisasi saya. Sudah muncul Bapak Ibu? Baik, perkenalkan nama saya Hasanuddin SPDSD dengan Pak Mentor Bapak Angkos selaku Kepala Sekolah. Coach saya Bapak Dr. Tarli Supriyatna SNM. Saya bertugas di Sekolah Dasar Negeri di salah satu kecamatan di Tanjung Sari yang alhamdulillah di wilayah Kabupaten Bogor ini letaknya berada di bawah kaki pegunungan. Ini sekilas saya tampilkan profil daripada Sekolah SD Negeri Ciberem. Ini memang berada di bawah kaki pegunungan. Meskipun begitu, tapi alhamdulillah kami sudah memiliki salah satu akses untuk jaringan internet. Kita memasang tower pemancar Wi-Fi agar mempermudah akses internet. Visi misi daripada SD Negeri Ciberem itu sendiri di sini visinya kami mewujudkan siswa yang berilmu, disiplin, terampil, berkarakter berdasarkan iman dan takwa. Untuk misi itu sendiri kami ada 9 poin. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk nilai organisasi di sini sekolah kami menerapkan disiplin, profesional, jujur, peduli, kerjasama, berilmu, dan berkarakter. Latar belakang keterkaitan dengan rancangan aktualisasi saya ini adalah yang pertama, karena saat ini kita sedang dalam masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita melakukan pembelajaran secara daring atau online atau pembelajaran secara jarak jauh. Nah, ini yang di awal-awal pemerintah menjadikan ini sebagai sebuah solusi daripada pembelajaran pendidikan di Indonesia, tapi ternyata dalam kenyataannya di perjalanan kita tetap menemui beberapa kendala. Nah, diantaranya kendala tersebut yaitu guru belum optimal dalam penguasaan aplikasi pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Selanjutnya, akibat daripada guru tidak optimal atau belum optimal dalam menguasai aplikasi PJJ ini berakibat pada rendahnya minat belajar peserta didik itu sendiri. Baik, identifikasi isu yang saya temukan ketika berada di instansi saya di SD Negeri Ciberem. Yang pertama adalah kurang optimalnya kemampuan guru dalam penguasaan aplikasi PJJ. Yang kedua, kurang optimalnya partisipasi peserta didik dalam pelaporan tugas. Lalu, minat belajar peserta didik yang rendah di masa pandemi. Saya melakukan identifikasi isu terkait isu yang saya temui di sekolah saya dengan melakukan teknik analisis USG. Saya membuat sebuah tabel. Di sini ada 3 isu yang saya cantumkan. Berdasarkan kriteria penilaian di sini, urgensi, seriousness, dan grow, ini menghasilkan hasil analisis, yaitu untuk isu yang pertama mengenai kurang optimalnya kemampuan guru dalam penguasaan aplikasi PJJ ini mendapatkan poin tertinggi yaitu 15. Nah, ini alhasil saya bersama mentor berkonsultasi dan bersama coach untuk mengangkat isu ini agar segera dicarikan solusinya. Nah, kurang optimalnya kemampuan guru dalam penguasaan aplikasi PJJ ini menjadi salah satu penyebab daripada isu-isu yang lain seperti itu. Baik, dampak apabila isu tersebut tidak segera diselesaikan, tentunya ini akan berdampak pada pembelajaran yang membosankan, kurangnya partisipasi siswa dalam melaporkan tugas, lalu motivasi belajar siswa pun menjadi rendah. Gagasan pemecahan isu yang saya tawarkan kepada pimpinan dan rekan-rekan kerja saya di sana, yang pertama adalah kita membutuhkan aplikasi web yang mudah dan gampang untuk diakses oleh siswa. Tidak memerlukan bandwidth yang besar, simpel dan praktis, anak hanya bisa mengklik saja materi yang diberikan oleh gurunya. Nah, aplikasi web yang saya tawarkan di sini yaitu salah satu produk dari Microsoft yaitu Sway. Ya, di sini Sway memberikan hal-hal yang mungkin memudahkan siswa untuk mengakses materi. Nah, maka dari itu
Di sini Sway, ya, nanti output Sway itu akan berupa sebuah link yang bisa di-share oleh guru kelas ke masing-masing grup atau ke masing-masing kelompok belajar siswa. Nah, ini tinggal diklik saja, nanti tampilannya akan seperti majalah seperti ini. Lalu di dalam Sway ini juga kita bisa menampilkan atau memasukkan berupa video atau gambar-gambar yang menarik. Nah, tentunya rancangan aktualisasi ini saya angkat dengan judul mengoptimalkan kemampuan guru dalam penguasaan aplikasi pembelajaran jarak jauh melalui pelatihan Microsoft Sway di SD Negeri Ciberem, Kecamatan Tanjung Sari. Nah, rencana kegiatan yang akan saya lakukan di masa habituasi nanti yaitu ada 6 kegiatan. Yang pertama ini yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait ide dan gagasan aktualisasi. Yang kedua melaksanakan koordinasi dengan rekan-rekan, lalu membuat draft rancangan pelatihan, dan yang keempat adalah melaksanakan pelatihan Microsoft Sway itu sendiri, lalu melaksanakan evaluasi pelatihan Microsoft Sway, dan terakhir adalah menyusun laporan aktualisasi. Untuk kegiatan pertama ini sama seperti teman yang lain. Ini saya di tahapan kegiatan ada 2 kegiatan, 2 tahapan. Outputnya juga menghasilkan 2. Untuk nilai-nilai yang berkaitan dengan mata pelatihan ini ada akuntabilitas, etika publik dan nasionalisme, serta ada WOG untuk fungsi daripada peran PNS. Untuk kegiatan kedua, di sini saya melaksanakan koordinasi dengan rekan-rekan. Sama seperti kegiatan pertama, di sini saya di tahapan kegiatan ada 2 tahapan yang menghasilkan 2 output serta nilai-nilai dasar aneka yang berhubungan dengan mata pelatihan ini ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Dan untuk WOG-nya, untuk kedudukan dan peran PNS-nya, ini saya menunjukkan koordinasi dan kerjasama untuk WOG. Untuk kegiatan ketiga, saya menyusun atau membuat draft rancangan materi pelatihan. Ini ada 3 tahapan kegiatan, menghasilkan 3 output juga. Dan yang berkaitan dengan nilai dasar mata pelatihan ini ada komitmen mutu dan etika publik, dan kedudukan serta peran PNS ini ada di pelayanan publik, transparan, responsif, dan berkeadilan. Untuk kegiatan keempat, sama seperti tahapan kegiatan sebelumnya, di sini juga saya di tahapan kegiatan ada 3 tahapan kegiatan, menghasilkan 3 output. Nilai-nilai dasar yang berkaitan dengan mata pelatihan, di sini ada komitmen mutu, etika publik, anti korupsi, manajemen ASN. Nah, untuk anti korupsi sengaja di sini saya munculkan di kegiatan keempat terkait dengan keberanian dan jujur ketika saya menyampaikan sebuah gagasan yang saya merasa ini bisa menjadi solusi di sekolah saya untuk segera diselesaikan terkait isu tersebut. Kegiatan kelima, ini saya ada 2 tahapan kegiatan yang menghasilkan 2 output, serta nilai-nilai yang berkaitan dengan mata pelatihan ada akuntabilitas, komitmen mutu, etika publik, anti korupsi, dan juga manajemen ASN. Terkait kedudukan dan peran kita sebagai PNS, di sini saya memunculkan pelayanan publik, bagaimana saya secara transparan, terbuka kepada rekan-rekan, kepada guru-guru di sana untuk kita bersama-sama memajukan kegiatan pendidikan di SD Negeri Ciberem itu sendiri. Terakhir, tentunya di sini kegiatan menyusun laporan aktualisasi. Ada 3 tahapan kegiatan di sini dan menghasilkan 3 output serta nilai-nilai yang berkaitan dengan mata pelatihan. Ini ada akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Dan peran serta kedudukan kita sebagai PNS di sini saya berkoordinasi dan berkolaborasi pada hasil dari work of government seperti itu. Mungkin itu saja Bapak penguji dan Bapak Coach serta Bapak Mentor serta rekan yang lain yang bisa saya sampaikan terkait rancangan aktualisasi di SD Negeri Ciberem, Kecamatan Tanjung Sari. Mohon masukan dan saran dari Bapak penguji. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.